Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang fungsi. Yang pertama yaitu pengertian dari fungsi. Fungsi, atau disebut juga pemetaan, dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Contoh, atau misalnya, himpunan orang dengan tanggal lahirnya, himpunan orang dengan ukuran sepatu, himpunan negara dengan ibu kota negara. Nah, ini dikatakan fungsi karena yang pertama ini, orang itu hanya memiliki satu tanggal lahir. Contoh yang kedua, setiap orang juga hanya memiliki satu ukuran sepatu. Contoh yang ketiga, setiap negara itu hanya memiliki satu ibu kota. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak punya. Itu adalah fungsi. Yang kedua, ada istilah-istilah pada fungsi atau pemetaan yang perlu kalian pahami. Di sini yang pertama ada istilah domain atau disebut juga daerah asal. Ya. Untuk domain, pada contoh ini adalah himpunan A. Semua anggota himpunan A itu disebut domain atau daerah asal. Yang kedua ada istilah kodomain, yaitu daerah kawan. Daerah kawan di sini adalah semua anggota dari himpunan B. 38, 39, 40, 41, dan 42. Istilah yang ketiga yaitu ada ring atau daerah hasil ya, yang berwarna merah. Di contoh ini daerah hasilnya adalah 38, 40, dan 42, yaitu anggota B yang memiliki pasangan di A. Untuk 39 dan 41 itu bukan merupakan daerah hasil atau bukan ring. Karena 39 dan 41 di sini tidak memiliki pasangan di A. Berikutnya penyajian fungsi. Penyajian fungsi ada 5. Yang pertama dengan diagram panah. Nah, ciri fungsi atau pemetaannya, diagram panah merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Itu cirinya. Setiap anggota A punya satu panah, artinya hanya punya satu pasangan. Bagaimana dengan kasus ini? Apakah relasi faktor dari ini merupakan fungsi atau pemetaan? Nah, di sini ada contoh di mana nama relasinya faktor dari. Nah, 2 faktornya 4, 2 juga faktornya 6, 3 faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6, 5 faktor dari 5. Nah, apakah ini termasuk fungsi? Jawabannya bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A di sini memiliki 2 pasangan di B. Ada yang memiliki 2 pasangan di B, yaitu anggota 2 dan anggota 3. Bilangan 3. Ini sama-sama memiliki 2 pasangan di B. Jadi bukan fungsi. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Di sini ada 2 himpunan A dan B. Anggotanya sudah jelas di sini. Dari himpunan di atas maka diperoleh AD ukuran sepatunya 42, Bubu ukuran sepatunya 38, CC 38, Dimas juga di sini 40. Nah, jika ditulis dalam himpunan pasangan berurutan, maka seperti ini penulisannya, ya, dipasangkan. Nah, ciri fungsi atau pemetaannya di sini, himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A yang pertama
tepat 1. Jadi anggota A-nya ini yang pertama, yang disebut anggota A ini yang depan, yang pertama. Ade, Bobo, Cici, Dimas. Ini hanya 1. Jadi nama Ade di sini hanya 1, tidak ganda, tidak double ya. Bobo juga hanya 1 namanya. Cici 1, Dimas juga 1. Maka ini dikatakan fungsi. Bagaimana Kak dengan kasus seperti ini? Apakah faktor dari ini merupakan fungsi? Nah, seperti tadi 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Jika dituliskan himpunan pasangan berurutan, maka 2 di sini ditulis 2 kali ya. 2 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 6. Nah, 3 faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6. 3 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 6. Jadi memiliki 2 pasangan. Maka untuk relasi faktor dari ini bukan merupakan fungsi. Yang ketiga dengan persamaan fungsi. Ada persamaan fungsi. Bentuk umum persamaan fungsinya di sini f(x) fungsi f. F(x) di sini dibaca fungsi x sama dengan ax tambah b. Ini bentuk umum atau rumus fungsinya, rumus umumnya. Contoh diketahui f(x) sama dengan 3x tambah 2. Ini rumus fungsinya seperti ini. Tentukan nilai dari f-1, f0, f2. Nah, di rumus fungsi kita bisa melihat bahwa f dalam kurung x. Nah, di sini ditanya f dalam kurung -1. Berarti yang ditanya adalah x-nya -1. Nah, kemudian f dalam kurung 0. Nah, berarti x-nya di sini 0. F dalam kurung 2, x-nya 2. Nah, untuk berapa sih nilainya f-1, berapa f0, berapa f2? Itu kita masukkan nilai x-1, 0, dan 2 tadi pada rumus fungsi f(x) sama dengan 3x plus 2. Kita masukkan satu persatu. Seperti ini, perhatikan. F dalam kurung -1 sama dengan, kita ganti nilai x pada rumus ini diganti dengan angka yang ada di dalam kurung tadi. Nah, yang pertama -1, berarti x-nya diganti -1. Sehingga di sini 3 kali -1 ditambah 2, hasilnya -1. Kemudian f dalam kurung 0, maka x-nya diganti 0, sehingga di sini 3 kali 0 ditambah 2, hasilnya 2. Kemudian f dalam kurung 2 sama dengan x-nya diganti 2, sehingga 3 kali 2 ditambah 2, hasilnya 8. Ini persamaan fungsi. Yang keempat dengan tabel. Nah, saya ambil contoh dari yang nomor 3 tadi, grafik persamaan fungsi. Nah, setelah tadi kita menghitung nilainya, menentukan nilai dari f-1, f0, dan f2, kita masukkan dalam tabel. Tuh, maksudnya seperti ini. Cara penyajian tabelnya begini. Nah, yang di dalam kurung tadi, f dalam kurung -1, f dalam kurung 0, f dalam kurung 2. Nah, angka yang di dalam kurung tadi itu mewakili nilai x ya. Jadi x-nya -1, 0, 2. Dan ini disebut daerah asal atau domain. Kemudian f(x)-nya, f(x) di sini adalah hasilnya. Hasilnya yaitu -1, 2, dan juga 8. Hasil yang sudah dihitung tadi ya. Ini tabel namanya. Hasil ini disebut juga ring atau juga bayangan. Yang kelima dengan grafik. Nah, setelah tadi menggunakan tabel, kita tentukan dengan tabel, kita letakkan pada
diagram kartesius, namanya grafik ya, diagram kartesius. Tadi min 1 hasilnya juga min 1, maka di sini titiknya diletakkan x-nya min 1, y-nya juga min 1. Kemudian F0 tadi, F0 berarti x-nya 0, hasilnya 2, berarti kita letakkan di sini titiknya 0,2. Kemudian F2, tadi F2-nya hasilnya 8, maka X-nya 2, Y-nya 8. Titiknya kita letakkan di sini, 2,8. Ini namanya grafik fungsi. Ciri-ciri fungsi atau pemetaan jika diketahui dengan grafik fungsi. Nah, diagram kartesius atau grafik fungsi ini merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Nah, anggota A yang dimaksud di sini adalah sumbu X. Nah, di sumbu X-nya, nilai X-nya. Nah, X-nya min 1. Kita lihat titiknya di min 1 di sini hanya memiliki satu titik. Nah, sesuai syaratnya ya. Kemudian 0. 0 di sini X-nya 0 atau A-nya 0. Hanya memiliki satu titik. Begitu juga dengan yang A-nya 2. X-nya 2. Hanya memiliki satu titik. Jadi, itu ciri dari fungsi dengan grafik. Nah, kita bandingkan dengan kasus berikut ini. Apakah faktor dari ini merupakan fungsi? Kita lihat di grafiknya atau diagram kartesiusnya. Tadi 2 tadi itu faktor dari 4 juga faktor dari 6. 3 faktor dari 3 juga faktor dari 6. 5 faktor dari 5. Dan 1 dan 4 di sini hitam tidak punya pasangan. Nah, tadi syaratnya fungsi harus memiliki satu titik. Nah, tidak boleh lebih. Berarti kalau dia punya 2 titik, maka ini bukan fungsi. Jadi, relasi faktor dari, ada hubungan faktor dari itu bukan merupakan fungsi. Nah, jadi anak-anak, relasi itu belum tentu fungsi, tetapi fungsi itu sudah pasti relasi, ya. Ingat-ingat, kalau fungsi itu pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Contohnya ini relasi. Faktor dari ini termasuk dari relasi, hubungan faktor dari. Tetapi dia bukan fungsi. Nah, kalau fungsi itu sudah pasti relasi. Karena fungsi itu pasti memiliki hubungan. Nah, gitu. Berikutnya yaitu menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan. Banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B dirumuskan dengan NB pangkat NA. Ini ya, NB pangkat NA. Diketahui contohnya, himpunan A anggotanya ABC, B anggotanya PQRS. Berapa banyaknya pemetaan dari A ke B? Berapa banyak pemetaan dari B ke A? Jawabannya A, kita cari dulu banyaknya anggota A itu berapa, banyaknya anggota B-nya juga berapa. Banyak anggota A yaitu NA ada 3, banyak anggota B-nya 4. Dihitung anggotanya ini ya. Nah, baru setelah itu kita tentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke B. Rumusnya kalau himpunan A ke B, NB pangkat NA. Nih ya, NB pangkat NA. NB-nya berapa? 4. Ya, pangkat NA, NA-nya 3, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, berikutnya banyak pemetaan dari himpunan B ke A. Tadi rumusnya NB pangkat NA. Tapi di sini yang ditanya kebalikannya, dari B ke A, maka rumusnya juga dibalik. NA pangkat
pangkat NB. Sehingga NA-nya 3, NB-nya 4. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Itu penjelasan tentang fungsi anak-anak. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.